Pertama, mahar itu adalah hak mempelai wanita, bukan hak wali. Oleh sebab itu tidak dihalalkan bagi wali untuk mengambil sesuatu dari mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Ya. Maka tidak diperbolehkan bagi wali untuk mengambil dari mahar itu kecuali atas keridhaan dari sang wanita. Ya. Jadi yang berhak menentukan mahar sesungguhnya adalah mempelai wanita. Adapun wali hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan. Ya, oleh sebab itu juga Nabi SAW memberikan targhib dan motivasi kepada para akhwat ya untuk meringankan mahar. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, "A'dhamul nisa barokatan aisaruhunna mahra." Wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Andaikan kewenangan menentukan mahar itu ada pada wali, maka Nabi SAW beliau akan bersabda, wali yang paling berbarokah itu adalah wali yang menentukan mahar yang ringan. Tetapi ketika kemudian mahar itu merupakan kewenangan wanita bukan wali, maka Rasulullah mengatakan a'dhamun nisa barokatan, bukan a'dhamul auliya barokatan. Ya, jadi kewenangan menentukan mahar itu adalah akhwat sungguhnya, dan ini adalah yang perlu kita luruskan. Walaupun tentu banyak dari sebagian budaya kita itu yang menentukannya itu adalah wali, padahal sungguhnya dia adalah merupakan kewenangan akhwat. Bahkan di sebagian daerah di negeri ini dan beberapa negara yang lain seperti di India misalnya, bahkan mahar itu adalah mahrul ma'kus katanya gitu, mahar yang terbalik. Ya, seperti di India misalnya yang enak itu laki-laki kalau tidak berpegang teguh kepada hukum Islam, ya, kepada syariat Islam. Karena yang memberikan mahar itu bukan laki-laki tapi perempuan. Jadi kita biar mahal itu, ya. Jadi ikhwah yang belum punya uang panai, pergi antum ke India coba. Antum yang dibayar itu. Ya. Jadi ini terbalik nih, ya. Dan di sebagian budaya di negeri kita bahwa mahar itu ditentukan sama wali, ya. Padahal Rasulullah SAW beliau bersabda, wanita yang paling besar barokahnya itu adalah yang paling mudah maharnya, ya, yang paling mudah maharnya. Bukan berarti yang paling murah loh, aisar kata Nabi, bukan arkhos, bukan yang paling murah, tetapi aisaruhunna mahran, yang paling mudah, ya, yang paling mudah maharnya. Jadi bukan yang paling murah tapi yang paling mudah. Karena bisa jadi sesuatu adalah murah tetapi ketika dilakukan sangat sulit, ya juga enggak hitungannya jadi mahal juga, ya. Misalnya apabila seorang wanita dia mengatakan, saya ingin calon suami saya memberikan mahar kepada saya sebutir kurma. Murah kan? Murah. Tetapi syaratnya dia katakan dengan syarat dia harus petik sendiri di Madinah. Wah, itu kan jadi susah namanya. Ya, jadi oleh sebab itu Nabi tidak menyebutkan yang paling murah tetapi yang paling mudah. Namun tidak dipahami dari hadis yang mulia ini bahwa berarti kita menuntut saja kaum wanita untuk mempermudah mahar, tapi tentunya juga adalah laki-laki yang paling berbarokah, mereka yang memberikan mahar terbaik bagi istrinya. Jadi kita harus adil juga, ya. Jadi jangan hanya menuntut akhwat tetapi juga kaum pria harus berusaha untuk memberikan mahar terbaik, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa menamakan mahar itu qintar. Ya, qintar itu artinya harta yang banyak. Wa qad ataitum
waqad ataitumuhunna qintara, sedangkan kalian telah memberikan kepada kalian harta yang begitu banyak. Maksudnya di situ qintor adalah mahar, dan mahar itu adalah harta yang banyak. Ini yang pertama. Ya, jadi kita katakan itu adalah merupakan kewenangan akhwat, bukan kewenangan wali, dan ini adalah bagian daripada adat dan budaya kita yang perlu kita luruskan. Kemudian apa yang mesti dilakukan dan apa solusinya? Solusinya adalah kita harus memberikan penjelasan kepada orang tua, dan itu adalah harus dilakukan khususnya oleh para akhwat kepada orang tua mereka. Ya, dan tugas kita semua sebagai kaum muslimin untuk terus membudayakan sunnah ya kepada keluarga kita. Jangan tiba waktu tiba akal. Ini adalah yang seringkali terjadi sehingga mengakibatkan kadang gejolak ya di tengah-tengah keluarga besar kita. Kita menginginkan misalnya agar orang tua kita di saat mereka meninggal misalnya agar prosesinya sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sesuai dengan protokol petunjuk Nabi, tapi nanti baru kita sampaikan itu kepada keluarga ya ketika orang tua sudah meninggal dalam kondisi kedukaan. Akhirnya kemudian bentrok oleh tengah keluarga. Seorang ikhwan atau akhwat ingin apabila dia walimah, walimahnya sesuai syariah, ya tidak dicampuri dengan berbagai macam kemaksiatan. Ini dia tidak pernah sosialisasikan. Nanti pas kemudian ada pelamaran baru disampaikan pada saat itu. Nanti sebentar kalau dilakukan walimah harus begini. Pengantin laki-laki harus dipisah dengan pengantin perempuan, harus diletakkan hijab antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Tidak boleh ada musik dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian keluarga besarnya karena mendengar itu adalah merupakan sesuatu yang baru, ya tidak didasari dengan ilmu, akhirnya kemudian juga akan melakukan penolakan. Oleh sebab itu dakwah harus dilakukan dari sejak sedini mungkin. Ya, sehingga dengan demikian lakukan pendekatan kepada wali, ya, dan karena itu adalah merupakan kewenangan sang wanita tersebut. Biidznillah taala, ya solusi itu pasti ada selagi kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya. Biidznillah semakin kuat ketakwaan kita, maka biidznillah taala peluang untuk mendapatkan solusi itu semakin besar. Wallahu taala alam.